anak-anak, apa kabarnya kalian semua? Hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama dalam mencapai tujuan. Dan pembelajaran 2. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Mengapa persatuan dan kesatuan itu penting? Apa yang akan terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Ayo kita pelajari. Sekarang, ayo kita membaca. Meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda. Namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Ayo dengarkan cerita ini ya. Judulnya, Kami Berbeda Namun Kami Bekerja Sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain congklak di selasar kelas, dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan juga Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka, Yanes, yang memperkenalkan permainan ini. Yanes berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama. Pernah sekali waktu ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Hendra berkomentar, "Ih, Dayu mau-maunya bermain dengan Edo yang berkulit hitam. Nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh," ejeknya. Aku tak pernah pusing dengan warna kulit. Aku tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera. Tetapi kami saling memahami. Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu, Hendra, balas Dayu dengan tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya, ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu, walaupun mereka berbeda-beda. Wawasan mereka semakin kaya ketika mengenal adat dan bahasa daerah lain. Semakin kaya dengan bermain bersama aneka permainan tradisional, rangku alu, bentik, gobak sodor, atau cing-ciripit menjadi perekat yang menyenangkan. Nah, dari teks cerita yang anak-anak baca tadi, teks cerita yang berjudul Kami Berbeda Namun Kami Bekerja Sama, sekarang Ibu punya 7 pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Pertanyaan pertama, apa saja perbedaan yang kalian temukan dalam teks cerita tadi? Pertanyaan kedua, bagaimana sikap Edo dan kawan-kawannya menyikapi perbedaan tersebut? Pertanyaan ketiga, apakah perbedaan tersebut menghalangi mereka untuk bekerja sama? Nah, sekarang pertanyaan yang keempat.
apakah manfaat yang kita dapatkan jika kita mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda? Sekarang pertanyaan yang kelima. Pertanyaannya adalah, apakah anak-anak pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda? Nah, kalau pernah, anak-anak tuliskan contohnya ya. Pertanyaan yang keenam. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalian menyikapi perbedaan? Dan pertanyaan yang terakhir, jelaskan manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, tuliskanlah jawaban kalian pada buku latihan tematik ya. Jangan lupa kita kumpulkan pada hari Senin. Jika kalian sudah selesai menjawab dan sudah selesai menulis jawabannya pada buku latihan, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar serta pola lantai pada tari indang, yaitu tari yang berasal dari Sumatera Barat. Tangan kiri menumpu tangan kanan, membentuk sudut siku-siku, sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi. Dilakukan bergantian sebanyak 3 kali. Kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri. Gerakan kedua, tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan, sedangkan tangan kiri ke belakang, memukul lantai bagian belakang. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kiri menumpu tangan kanan. Gerakan ketiga, tangan kiri ke depan, kemudian memukul lantai, sedangkan tangan kanan ke belakang, kemudian memukul lantai, dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kiri dan kanan ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Untuk gerakan keempat, kalian ulangi lagi gerakan pada nomor 2. Untuk gerakan kelima, kalian juga ulangi gerakan nomor 3. Nah, sekarang untuk gerakan keenam, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki juga digerakkan. Gerakan selama 4 hitungan. Oke, sekarang gerakan ketujuh. Posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian, pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki juga digerakkan sebanyak 4 kali. Nah, untuk gerakan ke-8, kalian harus ulangi lagi gerakan pada nomor 6. Dan terakhir untuk gerakan ke-9, anak-anak ulangi kembali gerakan pada nomor 7. Nah, tariannya mudah bukan? Sekarang Ibu akan minta anak-anak untuk mempraktekkan pola tarian tadi yang sudah Ibu contohkan, kemudian anak-anak videokan ya. Nah, setelah divideokan, jangan lupa untuk dikirimkan ke WA Group. Baiklah anak-anak, Ibu rasa cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.